Kembali lagi dengan saya, Warin Payung, dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Sudah banyak kita mendalami akan pelajaran sepanjang pekan ini melalui rekan-rekan. Dan pada hari Jumat ini, kita akan mendengarkan rangkumannya, dan judul daripada firman atau pelajaran sekolah sahabat kita adalah membagikan firman. Jadi ayat intinya terdapat dalam Yesaya 55 ayat 17. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Siapa yang bicara ini? Kita harus tahu dulu. Ini adalah Bapa kepada Yesus. Jadi bersaksi, kita berbicara tentang Yesus, anak Allah tentunya. Tanpa Alkitab, apakah yang kita ketahui tentang Yesus? Berapa banyak yang kita ketahui tentang pertentangan besar, tentang kasih Allah, tentang kelahirannya, tentang kehidupannya dan pelayanannya, serta tentang kematian, kebangkitan, dan kembalinya dia ke dunia ini. Saudara, kita dalam fokus membagikan firman, maka puncak daripada pelajaran kita terdapat di dalam hari Rabu dan hari Kamis. Di dalam hari Rabu, menerapkan firman Allah dan membagikan firman Allah untuk hari Kamis. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Jadi, bagi Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Dia sudah tahu sebelum kita meminta. Roma 8 ayat 32 mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Nah, di dalam hal ini, Allah Bapa saja tidak menyayangkan anaknya turun ke dunia, apalagi hanya membagikan berkat-berkat bagi kita. Tentu dia akan memberikan. Dan satu lagi yang menguatkan, 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Melalui kematian Yesus di kayu salib dan kemenangannya atas iblis serta kerajaan dan kuasa neraka, dia telah menyediakan segala yang diperlukan bagi kita untuk menjalani kehidupan rohani yang saleh. Dan dia juga berjanji untuk menyediakan kebutuhan dasar kita, kebutuhan fisik kita. Jadi ada berkat-berkat bagi kita, dan percayalah Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan fisik kita. Dan pada hari Kamis tentang membagikan firman, dalam hal ini juga saya menyiapkan ada beberapa ayat, tetapi kuncinya di dalam Kisah 4 ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Berita terbaik di seluruh alam semesta adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Hati kita penuh dengan sukacita dan kita membagikannya tentu kepada orang lain. Ellen G. White menyatakan di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 88, begitu seorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lah lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang dalam
yang dapat dalam hati kitanya. Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan diisi dengan kegembiraan oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak dapat hanya tinggal diam saja. Saudara sekalian, bagi kita yang sudah mengenal akan Yesus, sudah mengenal akan karakter Kristus yang indah, maka tentunya kita tidak akan ragu dan tidak akan diam di dalam menyampaikan firman. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, dan di dalam Roma 1 ayat 14 ayat sampai 16, Rasul Paulus mengatakan, "Aku berhutang baik bagi orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang bukan terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama orang Yahudi tetapi juga orang Ibrani." Saudara, kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus begitu berhutang budi kepada orang-orang yang sebelumnya. Dia mengenal Tuhan Yesus melalui perjalanan Injilnya ke Damsyik, hendak membunuh orang-orang Kristen. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada dia pada waktu dia dibawa ke rumah Simon penyamak kulit. Tuhan memberitahukan kepadanya hal-hal yang belum dia ketahui, sehingga semakin jelas bagi dirinya untuk lebih mengenal dan lebih memberitakan akan Yesus yang dikejar-kejarnya, Yesus pengikutnya yang dibunuhnya. Demikianlah dia katakan, "Aku berhutang budi." Ya, berhutang apa? Berhutang Injil. Bila mana kita berhutang, kita pasti akan merasa takut. Kita harus bayar hutang itu. Kenapa? Oleh karena kita ditagih dan dituntut. Oleh karena itu dia berhutang budi pertama-tama kepada orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Nah, oleh karena itu kenapa dia harus memberitakan Injil? Karena di situ dia mengetahui bahwa itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dikatakan orang yang percaya pada saat itu pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani, dan akhirnya kepada kita semua. Kita pun demikian. Kita tidak mengenal kebenaran lebih dahulu dari keturunan orang tua kita, tetapi kita mengenal kebenaran dari orang lain. Kita berhutang budi kepada orang yang lebih dahulu mengenal kebenaran. Oleh karena itu, biarlah kita lebih bergiat menjelang datangnya KKR pada tanggal 19 nanti. Kita lebih bergiat untuk meramaikan dan menarik jiwa, mengajak orang untuk mengikuti KKR yang akan dilakukan nanti. Oleh karena itu adalah kegembiraan kita. Tidak ada kepuasan di atas dunia ini selain menyampaikan berita kebenaran dan penyelamatan akan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Itulah sebuah kebahagiaan bagi kita. Biarlah kita membagikan firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga pada waktu Yesus datang yang kedua kali nanti, banyak jiwa yang terselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.